Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi kalau tadi kita sudah membicarakan contoh-contoh disorientasi, maka kita lanjutkan kaji kita masuk ke slide 10 yang mengingatkan kita semua akan sebuah hadis yang termasuk hadis min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda sudah dekat hari kiamat, yang berbunyi badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Jadi di sini dalam hadis ini Nabi memperingatkan bahwa suatu ketika akan datang suatu kondisi, suatu zaman di mana muncul fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Jadi fitnah yang masif, yang banyak sekali bermunculan, sehingga dunia ini menjadi laksana malam yang gelap gulita. Jadi kita dikepung dengan nilai-nilai kegelapan. Dan sejujurnya kalau kita perhatikan zaman di mana kita hidup sekarang ini, hadis ini sangat sesuai. Artinya kita merasakan betapa fitnah itu bermunculan dalam bentuk yang aneka ragam dan jumlah yang masif, ya. Sekarang ini kalau kita bicara fitnah, kita tidak bisa lagi menggunakan gambaran-gambaran fitnah yang tradisional, yang klasik, ya. Seperti contohnya fitnah 3T, harta, tahta, wanita. Bukan itu saja sekarang fitnah. Fitnah itu praktis sekarang ini sudah ada di semua lini kehidupan. Ideologi ada fitnahnya, politik ada fitnahnya, ekonomi ada fitnahnya, sosial, budaya, pendidikan, medis ada fitnahnya, farmasi ada fitnahnya, ya, kehidupan berbangsa bernegara ada fitnahnya. Jadi fitnah ini sudah meliputi semua aspek kehidupan kita. Bahkan orang Barat itu mengistilahkan we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita ini sekarang sedang menjalani babak yang paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam. Mengapa? Karena di babak kita sekarang ini Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan kekalahan, sementara kaum kafir Yahudi dan Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Ya, mana ada ujian lebih berat daripada ini? Ini ujian sangat berat. Sampai-sampai Nabi menggambarkan dalam hadis yang sangat terkenal tentang mengekor kepada Yahudi dan Nasrani itu. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabin lataba'tumuh. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti, mengekor kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, jadi pelan tapi pasti. Sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu sudah jelas-jelas masuk lubang kadal, kalian terus saja mengikuti mereka. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasrani, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Dan jangan lupa dalam sholat, surat Al-Fatihah, kita meminta kepada Allah kejelasan jalan Shiratal Mustaqim sambil mengharapkan kepada Allah, berlindung kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai maupun golongan yang kau sesatkan. Ibnu Katsir jelas-jelas mengutip hadis Nabi ketika sahabat bertanya siapa itu yang dimurkai Allah, siapa itu yang disesatkan Allah. Nabi jelas-jelas mengatakan al-maghdubi alaihim humul yahud, yang dimurkai Allah kaum Yahudi, wa dalluna humun nasara, sedangkan mereka yang tersesat adalah kaum Nasrani. Jadi dalam sholat itu 17 kali setidak-tidaknya, kalau cuma sekedar menjalankan sholat wajib 17 rakaat, itu mengulang-ulang permintaan jangan sampai kami ikut Yahudi, ikut Nasrani.
Tapi Allah justru menguji kita hari ini yang Nasrani yang di dunia. Makanya ujian ini berat sekali, makanya bukan ujian yang ringan. Dan ini adalah babak yang paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih kelam dari babak kita. Dan waktu Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat tercengang, tidak bisa membayangkan, karena memang para sahabat tidak pernah mengalami Yahudi Nasrani begitu di atas angin sampai diikuti oleh umat Islam, sehingga mereka tidak bisa membayangkan umat Islam ngekor sama Yahudi Nasrani gimana ceritanya kan gitu. Nah sekarang kita nggak perlu cari buktinya, Pak, ya kita mengalami sendiri sekarang. Yahudi Nasrani yang menentukan segala-galanya sekarang. Dan tingkat fitnah-fitnah ini akan terus menanjak ya. Nabi akan dalam hadis mengatakan bahwa tidak ada fitnah di dunia ini baik kecil maupun besar, semuanya itu kecuali untuk menjemput puncaknya fitnah. Jadi fitnah itu kayak gunung, Pak, makin lama makin nanjak, makin berat sampai munculnya aksal fitnah-fitnah yang paling dahsyat. Fitnah apa itu? Fitnah dajjal ya. Dan karenanya kita khawatir juga bahwa hadis berikut ini menggambarkan situasi zaman kita sekarang. Inna amanat dajjal di sini khuda'ah. Sungguh menjelang keluarnya dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu daya. Dan apa yang muncul dalam tahun-tahun penuh tipu daya itu? Yukadzibu fiha as-shadiqu wa yusaddiqu fiha al-kadhib. Orang yang jujur didustakan. Jadi orang jujur kalau tampil ke permukaan sama berbagai mass media itu digambarkan sebagai pendusta. Tapi sebaliknya orang yang banyak berdusta itu dibenarkan. Ya, jadi media massa kemudian mempoles, make up, mendekorasi sosok pendusta ini seolah-olah dialah orang yang benar, jujur ucapannya patut diyakini kebenarannya. Dan sebaliknya juga dikatakan oleh Nabi wahumina fihal amin wa yu'tana fihal kha'in. Orang yang amanah justru dikhianati, sebaliknya orang yang suka berkhianat dipercaya. Orang yang suka berkhianat malah dikasih amanah untuk diberikan kepercayaan ya. Nah jadi kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di ambang menjelang munculnya dajjal. Makanya ada seorang penulis barat Muslim Inggris namanya Ahmad Thompson. Dia menyebut kondisi di mana kita hidup sekarang ini. Ya kita ini kan sekarang hidup di babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam. Dan babak keempat atau fase keempat ini jelas-jelas Nabi menyebutnya dengan fase mulkan jabriyah. Munculnya para penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan itu berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada fase yang lebih buruk dari fase kita sekarang ini. Dari segi penamaan saja ini fase yang paling buruk, Pak. Dan kita mulai memasuki fase ini belum lama, Pak. Baru 102 tahun yang lalu kalau pakai hitungan kalender Hijriah. Kalau pakai hitungan kalender Masehi 99 tahun yang lalu, tahun 1924. Tahun depan 2024 masih 100 tahun kalau pakai hitungan Masehi. Nah, sebelumnya, sebelum 1342 Hijriah 1924 Masehi, kita ini adalah umat yang berjaya, Pak. Umat Islam ini umat yang berjaya selama 1342 tahun Hijriah, Pak. Jangan pernah melupakan sejarah. Kita ini sejarah pengalaman kita memimpin umat manusia, Pak, bukan sebentar. Kita umat Islam ini bukan diberikan hak memimpin manusia itu setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak, Pak. Ribuan tahun kita memimpin. Dan selama kita dahulu memimpin, tentunya sistem hidup yang kita perkenalkan kepada umat manusia yang kita pimpin adalah sistem hidup yang berfondasikan iman tauhid. Ya, karena kita tidak mau mengelola kehidupan kecuali menurut ketentuan sumber kebenaran Allah dan Rasul yang ada di masyarakat ya. Nah jadi ketika Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah menjadi pedoman hidup, maka umat manusia menikmati sistem hidup yang berfondasikan iman tauhid. Tapi begitu Allah Ta'ala mentakdirkan umat Islam berhenti masa kepemimpinannya, izinah sudah cukup umat Islam memimpin, sekarang mau pilih umat lain yang memimpin. Hak Allah kan itu. Ya. Nah Allah pilih Yahudi Nasrani memimpin. Nah ketika mulai mereka memimpin, apa mungkin mereka meneruskan sistem iman tauhid dalam kehidupan umat manusia? Ya tidak mungkin. Ada pepatah Arab mengatakan fa'il syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya apa-apa nggak mungkin bisa ngasih apa-apa. Dia nggak punya iman, nggak punya tauhid. Bagaimana mungkin dia mau meneruskan sistem iman tauhid? Pastinya dia mengembangkan sistem hidup yang fondasinya kekufuran dan kesyirikan.
Nah, karenanya kembali kepada penulis Muslim berbangsa Inggris tadi, Ahmad Thompson, dia lebih senang menyebut sistem dunia sekarang ini, tatanan dunia sekarang ini dengan sebutan sistem Dajjal. Ya. Jadi sebuah sistem kehidupan yang kriterianya itu cocok dengan kekufuran Dajjal. Bahkan ini sistem kehidupan yang memang dirancang untuk menyambut kedatangan Dajjal, yang kalau dia muncul segera diletakkan pada posisi pemimpin tertinggi. Gitu. Dan di dalam sistem dunia sekarang ada ikon, ya, simbol yang mencerminkan berbagai bangsa dunia ini berkumpul di sana dengan kondisi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Namanya UN atau PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Padahal ini bohong besar, Pak. Gak ada ceritanya kumpulan manusia yang aneka ragam bangsa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak. Bukan rahasia lagi, PBB itu disebut dengan the big five, ya, 5 besar. Siapa itu mereka? Ya, negara-negara yang paling menentukan: Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Kafir semua, Pak. Nah, ini mereka yang memimpin dunia. Makanya Ahmad Thompson lebih suka menyebutnya sistem Dajjal. Dan simbol ini simbol basa-basi saja, Pak. Simbol yang sebenarnya adalah nos. Novus Ordo, saya baru mungkin yang terlalu kelihatan itu ya. Nos itu artinya New World Order, tatanan dunia baru. Simbol yang ada di uang kertas lembaran $1 Amerika Serikat. Nah, anyway, sekarang solusinya apa? Solusinya ada 2 setidak-tidaknya yang harus kita kembangkan. Yang pertama, masing-masing kita ini harus terlibat dalam program Bina Fardul Muslim, pembinaan pribadi Muslim kita. Dan yang kedua, Bina Baitul Muslim, pembinaan keluarga-keluarga kita sebagai unit terkecil masyarakat. Ya. Dan saya membatasi 2 ini saja. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu sedang duduk bersama Rasul, dia mendengarkan Nabi bicara soal fitnah. Terus kata Nabi, jika kalian sudah melihat banyak orang mengingkari janji dan amanah diabaikan, serta masyarakat sudah menjadi demikian, ya, Nabi menganyam jari jemarinya, mengisyaratkan masyarakat sudah kusut, ya, sudah kacau, ya. Maka Abdullah langsung nyela, langsung mendekati Nabi dan langsung bertanya, wahai Rasul, demi ayat di buku, jika aku jumpa dengan zaman seperti itu, apa yang mesti aku kerjakan? Sebelum kita dengar jawaban Nabi, 4 hal Nabi sedang sampaikan. Pertama, Nabi sedang sampaikan tentang kondisi jika datang banyak fitnah. Dan hari ini banyak fitnah. Jika kalian sudah melihat banyak orang mengingkari janji, hari ini orang mengingkari janji banyak. Jika amanah sudah diabaikan, hari ini amanah banyak diabaikan. Dan jika kalian lihat masyarakat sudah kusut, hari ini masyarakat sudah kusut. Jadi ini situasi yang Nabi sedang terangkan itu tidak dialami sama Abdullah bin Amr bin As. Tetapi Abdullah bertanya, alhamdulillah Abdullah bertanya, karena pasti kalau kita sekarang mimpi semua Rasul, kita akan nanya, ya Rasul, ini zaman penuh fitnah begini, banyak orang berdusta, amanah diabaikan, masyarakat sudah kusut. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan? Alhamdulillah, kita nggak perlu mengharap-harap pada mimpi rumah Rasul, kita nanya itu karena ada hadisnya. Sahabat bertanya, kalau ketemu zaman kayak itu apa yang mesti dikerjakan? Nabi jelaskan ada 6 poin yang harus dikerjakan, 6 petunjuk Nabi. Dan yang paling pertama apa? Al-Zambaita, fokus pada keluarga, pada rumahnya. Ya, ini yang paling pertama. Ya. Terus yang kedua, khud bima ta'rif, kerjakan yang aku ketahui. Ya. Maaf, yang kedua, amsik alaika lisanak, jaga lisan kamu, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam menyebarluaskan broadcast, mau forward tulisan-tulisan, hati-hati. Yang ketiga, khud bima ta'rif, kerjakan yang kamu ketahui. Yang keempat, dakwah mungkir, tinggalkan yang kamu mungkir, yang kamu tak paham, jangan ikut berlima. Dan yang kelima, keenam sangat mengagetkan. Yang kelima, karena alaika bi amri khasr nafsika, hendaknya kamu urus urusan pribadi kamu. Dan yang keenam, jangan kamu ulama, tinggalkan urusan orang banyak, jangan sok heroik. Kalau di zaman kayak gitu jangan sok heroik dengan tampil jadi penyelesai perkara gitu, ya kan? Karena kita tahu solusi dari kekusutan ini apa? Quran dan Sunnah. Sementara di zaman seperti sekarang ini, siapapun yang tampil dengan bawa Quran dan Sunnah langsung dihajar, Pak. Pasti. Contoh yang paling nyata adalah kasus Mesir. Ya, udah jelas mereka yang menginginkan Quran dan Sunnah yang tinggi menang.
dalam pesta permainan mereka itu ya nggak pernah menunjukkan umat Islam itu. Begitu dia menang cuma berapa waktu umurnya sudah dihancurkan. Dan mereka tampil demokrasi dari Amerika, dari Eropa, ya, sebuah TI dengan nasib Mesir, ya, nggak peduli mereka. Padahal sudah mengikuti aturan mereka. Nah jadi saudara rahimahullah, bina fardhu muslim ini hendaknya fokus pada 3 hal. Pertama, ibadah dan mengingatkan setiap diri kita masing-masing bahwa kita ini hadir ke dunia ini untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Terus yang kedua, setiap pribadi muslim itu harus terlibat dalam program thalabul ilm, menuntut ilmu dengan catatan menuntut ilmu semata meraih wajah Allah. Dan yang ketiga, semua program-program dirinya itu harus memastikan dia menjauh dari neraka dan dia itu dimasukkan ke dalam jannah. Karena ini hakikat sukses adalah ini. Kita lihat. Yang pertama, ibadatullah wahdah, ini tadi sudah kita bahas, tujuan orientasi seorang muslim menyadari penciptaan dirinya sebagai fungsi ibadah. Sedangkan untuk menuntut ilmu ada suatu hadis yang sangat penting dan ini perlu dicamkan baik-baik oleh para santriwan dan santriwati. Man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumil qiyamah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan hanya mengharap wajah Allah azza wa jalla, namun ternyata dia tidak menuntut ilmu kecuali untuk memperoleh sedikit dari kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium aroma jannah, aroma surga di hari berbangkit kelak nanti. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini hati-hati sekali ya, baik santrinya maupun orang tuanya, walinya harus hati-hati sekali. Jangan mendorong anak untuk belajar ilmu selain mengejar ridha Allah, mengejar wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya Imam mengatakan semoga majelis ilmu kita ini majelis yang dihadiri para malaikat yang mendoakan ampunan Allah, rahmat Allah bagi hamba Allah yang menuntut dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah. Karena mengejar ridha Allah itulah yang akan menyelamatkan kita, Pak. Ilmu itu akan menjadi bermanfaat karena kita mengejar ridha Allah. Ya. Berapa banyak pesantren tetapi tidak mendidik santri-santri yang benar-benar mengangkat panji-panji kalimatullah, ya, untuk yu'min billah di satu sisi dan yakfur bil taghut di lain sisi. Berapa banyak, ya, bahkan itu tidak dimasukkan dalam kurikulum, tidak diajarkan hakikat tauhid yang sebenarnya, sehingga akhirnya ya terus saja santri-santri yang lulus dari situ ya menjadi seperti kebanyakan muslim yang tidak punya semangat amar ma'ruf nahi munkar, nggak punya semangat menjalani misi khilafah, misi sebagai khalifah dari muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, dalam konteks bina fardhu muslim ini, dia harus menjadikan tolak ukur kesuksesannya adalah semua kegiatan yang menjauhkan dia dari api neraka dan mengarahkan dia menuju ke jannah. Karena itulah tolak ukur kesuksesan menurut Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan hanya pada hari berbangkit sajalah diberikan dengan sempurna balasan-balasanmu, ya. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah surga, sungguh dia telah memperoleh faz. Ya, faz itu bisa berarti kemenangan, bisa berarti keberhasilan, bisa berarti kesuksesan, ya. Jadi inilah hakikat kesuksesan. Kalau anak-anak didik kita, diri-diri kita menjadi hamba yang selalu orientasi kegiatannya, dia yakini bisa menyelamatkannya dari api neraka dan dia yakini bisa mengantarkannya menuju ke jannah, ya. Bukan sekedar mengejar receh-receh dunia ini, Pak. Kalau mengejar receh dunia ini, ya jadinya mengalami kontaminasi, ya, dan tidak menuju tujuan yang semestinya. Adapun program bina baitul muslim yang membangun keluarga muslim, yang paling pertama, apa yang dijanjikan Allah itu coba diraih di dalam keluarga. Allah akan menjanjikan ketika seorang laki dan perempuan berpasangan dan kemudian menjalin mitsaqan ghalidha,
ikatan yang memang sakral, ikatan yang memang suci, yaitu akad nikah, maka Allah menjanjikan di surat Ar-Rum ayat 21 3 perkara Allah janjikan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Itu janji pertama. Sakinah, ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada sakinah, yaitu taskunu ilaiha. Ya, jadi kalau ingin tahu tolak ukur sebuah rumah tangga baik atau tidak, suaminya punya rasa tentram dengan istrinya punya rasa tentram dengan suaminya. Ya, kata sakinah ini kata yang sangat luar biasa. Ya. Karena dari kata sakinah ini juga akar kata yang sama muncul kata-kata maskan. Maskan itu tempat tinggal. Ya. Maskan itu beda dengan bait. Kalau bait itu rumah, bangunan fisik. Kalau maskan itu tempat tinggal. Kalau dalam bahasa Inggris, bait itu house, bangunan fisik. Tapi maskan itu tempat tinggal itu home, ya. Maka nggak ada ungkapan house with house kan, yang ada home with home. Jadi kita merasa nyaman di tempat tinggal kita, walaupun masih kontrak, nggak masalah. Sebaliknya ada orang-orang punya rumah megah, kan, tapi bukan maskan, bukan tempat yang dia rasa nyaman di dalamnya, nggak tentram dia di situ bersama pasangan hidupnya. Jadi sakinah itu pertama, janji Allah. Terus yang kedua, Allah ciptakan di antara keduanya ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah wa rahmah. Apa bedanya? Dua-duanya sebenarnya sama, cinta. Tapi mawaddah ini cinta yang lebih bersifat eksternal, yang sifatnya lebih fisikal. Sementara rahmah itu kasih sayang yang sifatnya lebih batin, ya, lebih kepada unsur-unsur yang sifatnya non fisik. Biasanya pasangan pernikahan itu ketika di awal pernikahan mau tidak mau mawaddah lebih dominan daripada rahmah. Tapi dengan berjalannya umur, mawaddahnya mengecil dengan rahmanya yang meningkat. Itu pasti begitu. Ya, kenapa? Ya karena kita ini manusia yang terikat dengan sunnah Allah. Makin berumur kita, ya semakin lemah fisik kita. Maka tentu mawaddahnya menjadi semakin merendah, tapi rahmanya yang lebih meningkat. Ya. Nah, jadi saudara rahimahullah, membina keluarga muslim ini harus mentargetkan bahwa sakinah mawaddah warahmah itu benar-benar terwujudkan. Ya. Di satu sisi demikian, tapi di lain sisi membina keluarga muslim itu juga harus dengan kesadaran semua anggota keluarga, terutama pasangan suami istri ayah ibu ini, menyadari program berkeluarga dalam Islam ini dalam kerangka iqamatul dinillah, untuk menegakkan agama Allah. Jadi jangan dengan alasan hidup dengan cinta, asmara, kasih sayang itu akhirnya merupakan perjuangan. Tapi juga jangan dibalik, jangan menjadi keluarga bintang gitu kan, tapi kering gersang gitu, suami sama istri udah kayak komandan sama prajurit gitu kan. Nek, ambil itu, gitu. Siap, ya, apa yang itu bukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri tetap penuh kebersamaan, tapi dengan kesadaran bahwa mereka harus sama-sama menegakkan agama Allah. Bahwa kita sedang berjuang, bahwa di sekeliling kita banyak fitnah, bahwa di sekeliling kita banyak disebut syaitan dengan segala konspirasinya dan segala kejahatan-kejahatannya. Ya. Nah, ini ayat-ayat yang dibahas sendiri. Kalau yang ayat Syura 13 ini jelas itu menegaskan pentingnya wasiat untuk menegakkan agama yang disampaikan oleh para nabi kepada secara turun-temurunnya. Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah diwasiatkan kami wahyukan kepada Muhammad, dan juga diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Yang intinya apa? Al-aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Tegakkanlah din, ya, dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Ya. Jadi dalam sebuah keluarga muslim itu semangat iqamah din itu harus diasah terus, ya, dibangkitkan terus, ya. Dengan jalan setiap anggota keluarga saling mengingatkan dengan 3 tawassul yang digambarkan dalam Al-Quran: tawassul bil haq, tawassul bis sabr, tawassul bil marhamah. Ini harus lengkap, Pak, tiga-tiganya. Jangan cuma salah satunya saja. Kalau cuma tawassul bil haq saja, akhirnya berdebat terus. Harus ada tawassul bis sabr, apalagi tawassul bil marhamah, saling nasihati dan kasih sayang dan cinta, ya. Nah, kemudian juga masih dalam konteks bina baitul muslim, ya, ada satu target penting yang disebutkan Allah secara khusus: hai orang yang beriman, anfusakum ahlikum naro, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan di zaman kepemimpinan sekarang ini sangat sulit, Pak. Kenapa? Karena
Ibaratnya ajakan ke api neraka itu sekarang dahsyat sekali. Ibaratnya sekarang ini kalau orang mau bermaksiat nggak kayak dulu orang bermaksiat perlu modal Pak, perlu tujuan, perlu pergi dari rumah. Kalau sekarang maksiat itu untuk pintu rumah kita, bahkan untuk kamar kita, bahkan ada di tempat tidur kita, maksiat itu. Ya. Nah, jadi ini semua harus disadarkan semua anggota keluarga bahwa kita ini ibaratnya hidup di neraka ini terpampang kemana-mana. Ya, kalau nggak dijaga, kita bisa gagal menjalankan perintah Allah, memelihara diri dan keluarga dari neraka. Terus yang terakhir, ya, bahwa bina bagi muslim itu dengan saling menyadarkan satu sama lain bahwa kita sekarang kumpul dalam satu keluarga dalam satu tempat tinggal bersama ini dengan harapan kita ujung akhirnya akan bersama-sama reuni di jannah, ya. Dan ini ada jaminannya dari Allah. Jaminannya walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu imrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga. Jadi harus ada pionirnya dulu. Pionirnya siapa? Ayah ibu itu peduli dengan iman dan mendidik anak-anaknya untuk peduli dengan iman. Akhirnya karena semuanya peduli dengan iman, mereka semua punya tiket untuk masuk dalam jannah. Sehingga berkumpul nanti di jannah, ya. Dan jannah itulah tempat pulangnya kita yang sejati. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, begitu seorang mukmin melangkahkan kakinya masuk ke dalam jannah, maka dia akan berjalan menuju rumahnya di jannah yang lebih dia kenal posisinya daripada rumah waktu di dunia. Jadi kita pulang ke jannah nanti ke rumah kita itu lebih hafal ke jalan ke sana daripada pulang waktu di dunia. Pulang waktu di dunia bisa kesasar. Gitu. Saking kanannya mau bikin mana, kenal DL sekian lama gitu ya, pulang udah sampai kompleknya, tapi kesasar gitu di sini. Tapi kalau pulang ke jannah Pak, nggak ada cerita kesasar, karena itu rumah kita yang sebenarnya. Ya, jika memang kita berhak untuk sampai di sana dan kita berhak untuk sampai di sana. Demikian barangkali apa yang bisa kami share pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada aku aja. Assalamualaikum.